Pernah nggak sih berpikir gimana ya kalau Indonesia itu tidak menganut sistem demokrasi? Pokoknya semua urusan negara itu pemerintah aja yang ngatur. Kita nggak usah tuh ikut campur semua urusan negara. Ternyata ini juga pernah terjadi loh di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa ini adalah masa di mana pemerintah atau pemimpin negara itu memegang kendali penuh terhadap negara. Pembacaan dekret presiden adalah hal yang melatar belakangi Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan juga struktur pemerintahan yang bersifat etatisme. Dekret presiden dikeluarkan karena konstituente yang dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 gagal dalam merumuskan undang-undang baru. Berikut adalah isi dekret presiden. Ini adalah kabinet di masa demokrasi terpimpin di mana Soekarno mengetuai 7 kabinet dan Soeharto 2 kabinet. Ini adalah 7 kabinet yang pernah diketuai oleh Soekarno. Berikut adalah program kabinet kerja. Selanjutnya adalah Dwi Kora. Tujuan Dwi Kora adalah memperkuat revolusi Indonesia dan membantu perjuangan rakyat di wilayah lain untuk mengagalkan pembentukan Federasi Malaysia. Berikut adalah kabinet yang diketuai oleh Soeharto. Berikut adalah program kerja kabinet Ampera. Selanjutnya adalah kebijakan. Pidato penemuan kembali revolusi kita. Ditetapkannya Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Keputusan ini menuai kontroversi karena seharusnya presiden hanya memegang jabatan selama 5 tahun. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS. Presiden membentuk DPR GR. Ini adalah foto parlemen. Pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Munculnya istilah Old Devo dan Nevo. Negara Old Devo adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Negara Nevo adalah Indonesia, India, Pakistan, dan Ghana. Menjalankan politik mercusuar. Menjalankan politik poros. Tujuan diadakan. Mempertahankan dan memperkuat nasionalisme. Mengurangi kesenjangan ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Membangun persatuan dan kesatuan. Penyimpangan masa ini. Sistem otoriter adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada pemimpin atau sekelompok kecil yang membatasi kebebasan sipil dan hak politik. Manipulasi politik, upaya mempengaruhi opini, persepsi, dan tindakan orang lain, khususnya konteks politik. Korupsi adalah kegiatan menyimpang atau penyelewengan yang melanggar hukum. Ketidakadilan sosial, perlakuan tidak setara terhadap individu atau kelompok dalam masyarakat. Perekonomian masa ini. Halo semuanya, saya Novana Margareta. Dan di sini saya akan membahas tentang masa demokrasi terpimpin. Nah, menurut kalian perekonomian di masa ini itu stabil atau bahkan tidak stabil? Gimana tuh? Yuk kita bahas. Di masa ini, perekonomian belum stabil atau bahkan jauhkan dari kata stabil. Karena kenapa? Karena pemerintah di masa ini itu belum menemukan sistem pengelolaan wilayah dan juga administrasi yang bagus. Maka dari itu, perekonomian di masa ini belumlah stabil. Maka dari itu, PPKI itu mengeluarkan kesepakatan sebagai berikut. Mengesahkan undang-undang, memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, membentuk KENIP, memutuskan pembentukan kementerian dan pembagian wilayah Indonesia. Keputusan PPKI dalam ketiga sidang. Jadi, apa sih latar belakang kenapa sih perekonomian di masa ini sangatlah tidak stabil? Nah, yang pertama itu adalah inflasi yang sangat tinggi. Nah, inflasi di masa ini itu sampai ratusan persen loh teman-teman. Yang kedua, ada blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Nah, blokade ini itu membatasi perekonomian, yaitu proses ekspor-impor gitu ya. Jadinya perekonomian di Indonesia itu sangatlah merosot pada masa ini. Selanjutnya yaitu menipisnya cadangan devisa. Selanjutnya apa? Nah, ini nih yang paling dikhawatirkan oleh pribumi pada masa ini, yaitu harga bahan pokok yang sangatlah mahal.
Selanjutnya ada kegagalan penanggulangan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kegagalan penanggulangan ekonomi itu tadi tuh disebabkan oleh apa sih? Nah, jadi kegagalan penanggulangan ekonomi itu disebabkan karena yang pertama itu adalah penyelewengan atau korupsi. Yang kedua itu adalah kebangkrutan yang tak terhingga. Yang ketiga adalah masalah ekonomi yang tidak bisa diselesaikan secara mudah. Lalu, apa sih upaya pemerintah yang dilakukan untuk menekan perekonomian yang sangat sulit ini? Nah, yang pertama itu adalah pembentukan Depernas dan Bapernas. Yang kedua itu adalah devaluasi nilai uang. Yang ketiga itu adalah deklarasi ekonomi atau DEKON. Selanjutnya ada pembangunan proyek-proyek besar. Selanjutnya adalah proyek mercusuar. Diplomasi ke India itu bentuknya apa? Jadi Indonesia itu dulu mengirimkan 500.000 ton beras ke India. Jadi pada saat itu India memang sangat kekurangan beras ya teman-teman. Jadinya Indonesia membantu dengan cara menyalurkan beras sebanyak 500.000 ton. Nah, ini juga dimaksudkan agar India mengakui kemerdekaan Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kemudian dan yang terakhir adalah perdagangan dan juga pengkreditan luar negeri.